Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Pandi Made Marcel Genius Sanasa dan saya biasa dipanggil Marcel. Saya adalah mahasiswa aktif program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dengan NIM 20015111064. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis puisi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Namun terdapat perbedaan sedikit dengan puisi-puisi yang pernah saya analisis sebelumnya, karena pada analisis puisi kali ini saya memanfaatkan puisi cyber sebagai bahan untuk dianalisis. Kira-kira mungkin teman-teman punya pertanyaan kenapa puisi cyber yang saya angkat? Hal itu sederhana sekali jawabannya, teman-teman, karena puisi cyber adalah puisi yang paling mudah kita cari saat ini ya, karena kita adalah generasi muda yang dekat sekali dengan teknologi dan juga informasi. Nah teman-teman, berbicara tentang analisis puisi, tentu kita harus mengetahui apa sih itu puisi? Ya, puisi adalah bagian dari karya sastra. Karya sastra merupakan wujud penyampaian imajinasi seseorang melalui permainan kata-kata dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang kemudian disampaikan kepada penikmat sastra. Bagian karya sastra yang paling menonjol dalam penggunaan bahasa yang menimbulkan estetika adalah puisi. Menurut Suroto, puisi adalah karya sastra yang singkat, padat, pendek, dan dituangkan melalui isi hati, pikiran maupun perasaan penyair dengan kemampuan berbahasa yang pekat, imajinatif, dan juga inovatif. Dan sederhananya dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan bagian dari karya sastra yang singkat, padat, namun penuh makna. Begitulah saya memaknai puisi. Itu dia tadi teman-teman, sudah kita bahas dan kita mengerti bersama ya tentunya apa itu karya sastra, apa itu puisi. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal video, bahwa dalam video ini saya akan membahas terkait dengan analisis puisi cyber yang saya dapatkan di media sosial. Analisis apa yang akan saya lakukan dalam video ini yaitu analisis struktural. Jadi mungkin sekilas terkait dengan struktural. Jadi struktural itu berpendapat bahwa mutu dari karya sastra, khususnya ini adalah puisi, itu bergantung pada kemampuan penulis ataupun penyairnya menjalin hubungan dengan komponen-komponen yang ada di dalam unsur itu sendiri. Nah, teman-teman penasaran? Langsung saja kita bahas ke pembahasannya yuk. Tibalah kita pada pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas terkait dengan struktur batin dan juga struktur fisik yang terdapat di dalam puisi cyber yang saya dapatkan di media sosial, yaitu puisi Coronavirus karya Ika Sistia Wulansari dan COVID-19 karya Astuti. Dan teman-teman, untuk video kali ini akan kita mulai pembahasannya dari puisi cyber yang saya dapatkan karya Ika Sistia Wulansari dengan judul Coronavirus. Untuk itu saya lampirkan puisinya. Struktur batin yang pertama adalah tema. Tema pada puisi Coronavirus adalah pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan saya menafsirkannya dengan cerita dalam puisi tersebut yang menggambarkan keadaan sosial manusia dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak memandang apapun. Kemudian struktur batin yang selanjutnya adalah rasa atau feeling. Dalam puisi Coronavirus, karya Ika Sistia Wulansari memberikan perasaan yang lelah dalam menghadapi kekacauan dunia akibat adanya pandemi COVID-19. Akal manusia yang selalu diuji dengan ikhtiar dan ragam manusia yang dirumahkan dengan perasaan penuh tanya dalam diri penulis. Untuk struktur batin selanjutnya adalah nada tone dan juga suasana. Pada puisi Coronavirus karya Eka Sistia Wulansari, penulis bersikap gundah karena adanya pandemi ini. Raga yang dirumahkan dengan penuh tanda tanya bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini. Hanya doa yang dapat berkeliaran di luar rumahnya. Suasana setelah pembaca puisi di atas adalah pembaca merasakan bagaimana bingungnya berada di posisi itu, merasakan bagaimana rintihan-rintihan yang terjadi kala itu, dan pembaca seakan kembali merasakan apa yang dirasakan oleh penulis saat menulis puisi itu. Baik, sampailah kita pada struktur batin yang terakhir yaitu amanat. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, baik karya sastra berupa puisi atau apapun itu dibuat oleh penulisnya pasti ada pesan ataupun amanat yang ingin disampaikan kepada penikmat sastra ataupun pembaca puisi itu sendiri. Jadi dari puisi ini saya temukan kutipan yang berbunyi, akal kita diuji dengan ikhtiar,
raga kita dirumahkan tidak dengan doaku. Jadi dapat disimpulkan walau akal diuji dengan ikhtiar, raga dirumahkan, namun doanya tidak pernah berhenti. Jadi jika saya menyimpulkan isi dari puisi ini, amanatnya itu adalah kita sebagai manusia harus tetap ingat kepada Tuhan, karena dengan Tuhan kita diberikan kekuatan, dan Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang lebih berat daripada yang kita bisa ataupun kemampuan kita sendiri, karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Jadi kepada Tuhanlah kita berserah. Itu untuk struktur batin bagian amanat. Dan selanjutnya itu adalah struktur fisik. Struktur fisik yang pertama adalah tipografi atau perwajahan puisi. Pada puisi Coronavirus, pada bait 1 terdiri dari 8 baris, bait 2 terdiri dari 4 baris, bait 3 terdiri dari 4 baris, dan bait 4 terdiri dari 4 baris. Pada puisi ini juga menggunakan tanda baca koma, menggunakan huruf kapital pada awal baris, dan puisi ini juga menggunakan gaya baru yang tidak terikat pada aturan. Selanjutnya adalah diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata pada puisi tersebut menurut saya sudah tepat. Penyair mempertimbangkan urutan kata dengan makna di dalamnya secara baik. Kata-kata yang dituangkan memiliki makna baru dalam puisi tersebut, dan kata-kata tak bermakna diberi makna baru sesuai dengan kehendak penyair. Kemudian adalah imaji. Imaji yang terdapat di sana adalah imaji visual dan juga imaji pendengaran. Tempat berteduh dikatakan kumuh, bukan masjid, bukan gereja, bukan pura, bukan pula wihara. Ini adalah termasuk imaji visual, karena pembaca diberikan gambaran terkait tempat untuk berteduh yang kumuh, namun itu bukanlah tempat untuk ibadah. Selanjutnya, pada kutipan menangis merintih kehilangan yang dicinta, kutipan ini termasuk dalam imaji pendengaran, karena pembaca seolah mendengar rintihan tangis seorang karena kehilangan yang dicinta akibat adanya pandemi COVID-19. Pada struktur fisik yang terakhir, yaitu kata konkret pada puisi Coronavirus. Sudah saya kutip juga, yaitu laksana kabut pada pagi buta, musibah datang menyelimuti kalbu manusia, yang merupakan gambaran situasi pandemi saat itu. Jadi mengapa saya katakan ini adalah kata-kata konkret? Karena dengan kutipan ini saya bisa tergambarkan terkait dengan situasi pandemi saat itu. Jadi pandemi yang hadir seperti kabut pada pagi buta yang kemudian menyelimuti kalbu manusia. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan beranjak pada puisi yang selanjutnya, yaitu puisi COVID-19 karya Astuti. Untuk pembahasannya simak sampai habis ya. Nah teman-teman, pada bagian awal ini kita akan bahas terkait dengan struktur batin. Struktur batin yang pertama kita bahas pada puisi COVID-19 karya Astuti ini adalah temanya. Jadi tema yang diangkat pada puisi COVID-19 karya Astuti ini adalah terkait dengan keadaan sosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terkait dengan pandemi COVID-19 maupun pascanya. Karena di sini memuat terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan masyarakat Indonesia, yang dilakukan kita semua akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, di bagian akhir puisi COVID-19 karya Astuti ini juga memuat ajakan untuk merajut asa dan buktikan bahwa Indonesia bisa. Mungkin dapat saya simpulkan juga, ini dalam puisi COVID-19 karya Astuti ini juga mengangkat terkait dengan optimisme bangkitnya Indonesia dari masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah timbul rasa atau feeling. Jadi rasa atau feeling itu yang didapatkan di puisi COVID-19 karya Astuti ini adalah perasaan kaget, perasaan tidak siap, perasaan yang serba mendadak karena adanya kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul dan harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, namun puisi ini khususnya membahas masyarakat yang ada di Indonesia. Dan juga ketika membaca puisi ini, nada ataupun tune dan juga suasana yang timbul. Jadi nada yang timbul ketika membaca puisi COVID-19 ini seolah-olah kita tuh harusnya terkejut dan juga belum siap. Jadi menimbulkan nada yang sedikit getar karena keraguan dan juga ketidaksiapan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian lockdown, social distancing, hand sanitizer, dan kebiasaan-kebiasaan baru lainnya yang akibat dari COVID-19 ini yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia menggambarkan suasana yang kacau, ketidaksiapan, dan juga keadaan yang serba mendadak. Nah, adapun amanat yang disematkan oleh penulis ataupun yang ingin disampaikan
penulis kepada pembaca puisinya ataupun pendengar puisi ini, puisi COVID-19 karya Astuti ini, itu adalah sebagai seorang manusia kita harus tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, manusia harusnya semakin sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia, dan segalanya serahkanlah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetaplah untuk merajut asa. Jadinya ada sedikit optimisme yang dibangun oleh penulis yaitu Astuti dalam puisi COVID-19 ini. Jadi selain menceritakan terkait dengan suasana-suasana yang ada pada masa pandemi COVID-19, Astuti juga menimbulkan sedikit optimisme dan juga mengajak masyarakat Indonesia ataupun membaca puisi ini untuk kembali merajut asa dan yakinlah bahwa Indonesia bisa bangkit dari COVID-19 ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan struktur fisiknya. Untuk itu, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke struktur fisik pada puisi COVID-19 karya Astuti ini. Jadi, yang pertama kali kita akan bahas di struktur fisik ini adalah terkait dengan tipografinya ataupun perwajahan pada puisi ini. Pada puisi COVID-19 ini, bait pertamanya memuat 4 baris, bait keduanya memuat 5 baris, bait ketiga dan juga keempatnya memuat 4 baris. Kemudian di dalam puisi ini juga memuat tanda pagar, dan setiap barisnya, setiap awal barisnya digunakan huruf kapital. Sama seperti puisi Coronavirus karya Ika Setiawulansari, pada puisi ini juga tidak terikat pada aturan, jadi puisinya tergolong puisi baru. Nah, selanjutnya adalah diksi ataupun pemilihan kata. Jadi menurut saya pemilihan kata atau diksi pada puisi COVID-19 karya Astuti ini sudah tepat namun kurang indah. Karena menurut saya katakan sudah tepat itu karena saya mampu mengerti isi ataupun apa yang disampaikan pada puisi ini. Namun kenapa saya katakan kurang indah? Karena sepengetahuan saya puisi itu adalah karya sastra dengan permainan kata-kata yang singkat, padat, namun penuh makna. Nah, mungkin di sini seharusnya bisa menggunakan kata hiasan, sedangkan dalam puisi COVID-19 karya Astuti ini saya melihat tidak banyak kata hiasan yang digunakan, melainkan penyampaian isinya itu secara gamblang dan jelas. Tapi jika dilihat secara isi, saya mampu mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu Astuti di puisi COVID-19 ini. Nah, untuk kata konkret yang saya kutip itu adalah datangnya serangan tiba-tiba virus corona, sadarkan semua betapa kecilnya kita. Yang merupakan kata konkret yang memberikan daya bayang kepada pembaca betapa besar Tuhan dan betapa kecilnya kita sebagai seorang manusia. Jadi isinya yang saya dapatkan ini bahwasannya kita sebagai seorang manusia dalam keadaan apapun sebenarnya, tidak hanya ketika pandemi COVID-19 ini, juga harus selalu ingat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, Tuhanlah yang Maha Tahu juga. Jadi kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Namun kembali kita lihat lagi isi dari puisi COVID-19 karya Astuti itu memuat optimisme untuk kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa bangkit dari situasi COVID-19 ini. Sekian untuk pembahasan puisi COVID-19 karya Astuti. Dan selanjutnya kita beranjak ke simpulan. Teman-teman, kita sudah tiba pada penghujung video, yaitu pada tahap simpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua puisi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan struktur fisik masing-masing puisi tersebut adalah untuk membentuk keutuhan puisi. Sedangkan struktur batin adalah untuk menyampaikan isi batin penyair yang dituangkan dalam kata-kata. Dan pada kedua puisi ini, penyair menggambarkan sebuah gambaran terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Kedua puisi tersebut juga sama-sama mengaitkan keadaan pandemi COVID-19 ini dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Maksudnya itu, bagaimana manusia yang mungkin banyak yang lupa terkait dengan Tuhan dan diingatkan untuk kembali menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa. Begitu. Dan saya juga dapatkan perbedaan, selain persamaan tadi, saya juga dapatkan perbedaan dari puisi Coronavirus dengan puisi COVID-19. Pada puisi Coronavirus ini, saya dapatkan bahwa ia banyak memainkan kata-kata. Maksudnya itu dalam pemilihan kata lebih beragam karena memanfaatkan kata-kata kiasan. Sedangkan pada puisi COVID-19 karya Astuti, kebanyakan dinyatakan secara gamblang. Namun pesan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini lebih didapatkan oleh Astuti yang menulis puisi COVID-19. Nah teman-teman, sekian video saya terkait dengan analisis struktural puisi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti.
Sekian dari saya, terima kasih dan salam literasi.